tugas di Laut Natuna, itu ombak lumayan gede. Nah, kita melakukan pemeriksaan. Itu landasannya itu di pinggir Samudra Hindia. Dan kalau landasan yang di pinggir-pinggir pantai yang laut lepas itu, kondisi cuacanya itu cepat berubah. Kadang-kadang kita mau approach clear cuacanya, tahu-tahu udah di dekat runway-nya hujan lebat. Ombak besar itu bisa satu kapal itu udah pada mabuk laut semua. Misal nih terbang di Papua yang daerah pegunungan, kita naik itu harus pakai oksigen gitu. Dan itu cuman limitasi waktu cuman nggak sampai 30 menit. Halo Sobat Polri, apa kabarnya? Senang sekali saya Ida Almira dapat menyapa Sobat Polri semua dalam rangka menuju hari jadi ke-74 Poluan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 1 September nanti. Nah, kita akan mengajak Sobat Polri semua untuk mengenal apa sih tugas-tugas kepolisian, khususnya Poluan yang selama ini sudah menjadi bagian dari kepolisian. Sobat Polri pasti memikirkan bahwa Polri ini identik dengan kaum laki-laki. Namun di kepolisian juga ada polisi wanita yang bisa dikatakan ini bisa menyelesaikan tugas-tugas kepolisian yang cukup berat. Sobat Polri juga harus tahu bahwa Polwan saat ini memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan tugas-tugas kepolisian dan bisa dikatakan salah satu tugas dari mereka bisa dikatakan sangat ekstrim untuk dikerjakan oleh seorang wanita. Namun Polwan bisa bekerja secara profesional dan juga bertugas dengan sangat baik meskipun dikenal sebagai kaum yang lemah lembut. Sudah ada narasumber kita saat ini, sudah ada 2 orang Polwan cantik. Yang pertama, Komisaris Polisi Shirley Anggraini SSTM Han, selaku Komandan Kapal Polisi Sanjaya 7017. Kak Shirley, apa kabar Kak? Baik, Sehat ya Kak? Iya. Dan yang selanjutnya, Sobat Polri, ada AKP Siti Nur Kiptiah, selaku co-pilot pertama di Pol Udara. Kakak, apa kabar Kak? Baik, iya. lagi nggak terbang ya Kak? Lagi enggak. Nggak terbang. Nah, ini 2 Polwan yang sudah berapa lama Kak ini Kak tugasnya Kak? Kalau sekarang yang di kapal yang sekarang udah 1,5 tahun. 1 tahun setengah. Iya. Kalau Kak di co-pilot? Kalau di co-pilotnya sih udah 11 tahun. Udah 11 tahun ya Kak, ini sudah sangat lama semua Sobat Polri. Biasanya kan laki-laki ya Kak ya, kalau di kapal dan juga pilot, namun sudah banyak sekali juga yang wanita begitu yang sudah mulai bekerja untuk di kapal maupun juga di pesawat terbang. Pertama nih, kita mau cerita-cerita nih Kak. Kan istilah polisi itu kan biasanya identiknya dia gagah, tegap, laki-laki. Tapi kakak-kakak udah selama ini mau bertugas menjadi anggota kepolisian. Bisa diceritakan awal mulanya, mungkin dari Kak Shirley dulu, sampai akhirnya mau bergabung menjadi anggota Polri. Silakan Kak. Oh iya, kebetulan kan kalau secara background kan saya dari lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Memang untuk di ini kan ke kapal ya. Nah, saya tuh lulus tahun 2003, terus kebetulan lagi ada penerimaan perwira polisi sumber sarjana itu loh ya. Si PSS. 2004 saya bergabung. Padahal sebelumnya sih udah daftar kemana-mana, maksudnya kan namanya baru lulus nih kan, cari kerja, daftar ke Pertamina, daftar kemana, pas kebetulan ikut tes yang di Polri lulus gitu. Iya. Langsung tuh ya Kak? Langsung. Berarti pertama kali daftar langsung keterima jadi anggota Polri. Waktu itu pendidikannya di mana Kak? Di Akpol Semarang. Di Akpol Semarang. Oh iya, oke baik, sama berarti saya juga 2021 di Akpol juga kemarin Kak. Kakak begitu lulus gitu langsung ditempatkan di kapal? Iya, langsung ditempatkan. Jadi kan pelantikan Desember 2004, Januari 2005 kan langsung bergabung di Polair. Februari 2005 saya udah tugas di kapal. Oh, sudah tugas di kapal. Oke, itu langsung ya Kak. Langsung Kakak sempat ditugaskan. kaget nggak Kak awalnya Kak? Sempat kagetnya karena kan kalau kita waktu zaman kuliah itu kan prakteknya kapalnya yang besar-besar nih kan. Nah ini kan kita kapal patroli itu kapalnya strukturnya lebih kecil, jadi untuk ketahanan sama ombak kan lebih rentan tuh. Jadi awal-awal naiknya itu sempat mabok juga. Oh, oke. Ya karena pengaruh cuaca juga kan, jadinya daya tahan tubuh kurang oke, jadi sempat mabok laut juga. Itu pertama kali gabung di kapal polisi. Oke, kakak berarti nginep di kapal itu atau gimana? Iya, tinggal di kapal. Oh, tinggal di kapal. Itu selama berapa lama kakak dari penempatan pertama? Dari penempatan pertama itu saya sih untuk di kapal Bisma itu 2 tahun. Oke, 2 tahun di kapal yang kecil itu, patroli itu ya Kak? Kalau menurut ukuran yang kita biasa kapal besar, itu kapalnya kecil. Tapi kalau untuk ukuran Polri itu kapalnya besar, karena 61 meter. 61 meter. Iya. Oke, berarti itu keliling patrolinya kemana aja Kak? Iya. Pertama kali saya tugas itu kan kebetulan tugas kemanusiaan yang di Aceh. Yang
bencana tsunami, kita yang tugas bawa bantuan ke Aceh, sama yang bantu cari-cari jenazah. Jenazah, oke. Itu terus setelah itu saya tugas di Sumatera Utara. Jadi kan tugasnya itu muter-muter. Terus setelah dari Sumatera Utara saya ke Pontianak, tugas dari Pontianak langsung ke Papua. Oke, berarti pakai Iya. kapal itu langsung Iya, jalan pakai ke kapal. Papua. Heeh. Oke, Kak, itu lintas Kalimantan, Jawa. Sulawesi langsung ke Papua. Wow, Itu dari oke. Pontianak ke Papua kita perjalanan kurang lebih 1 bulan. 1 Tapi bulan. mampir-mampir sih Tapi maksudnya. mampir-mampir ya. Heeh. Berarti kan tadi dari Aceh ya, kayak Heeh, urutannya dari heeh. Aceh kemudian langsung ke Papua. Oh, luar biasa, Kak. Berarti tapi sempat kaget ya, Kak. Cuma akhirnya terbiasa. Sudah terbiasa, Sudah iya. terbiasa. Tapi Kakak tahu nggak begitu penempatan pertama tugasnya tuh ngapain di kapal aja, atau Kakak menangkap misalnya ada nelayan-nelayan yang nakal atau bagaimana gitu, Kak? Iya, kalau secara keilmuan kan kita dari navigasi, jadi untuk navigasi kapal tugas ininya. Tapi kan karena polisi, jadi kita tugasnya yang aparat penegak hukum, meriksa-meriksa kapal juga, melakukan penangkapan juga di laut. Oke, di laut juga ya, Kak. Nah, tadi dari Kakak di kapal udah diceritain tuh awal mulanya gimana. Sekarang kita ke Kak Siti. Kakak udah berapa lama Kak total tadi bertugas? Kalau di Polisi Udara sendiri mulai 2009. Oh, 2009 ya, Kak. Berarti dulu awalnya bergabung dengan Polri itu tahun 2005. Oh, dari 2005 terus 2009. daftar Polwan. Nah, terus penempatan di Lombok Tengah. Oh, di Lombok Tengah. Oke, Kakak, penempatan Terus pertama di Polres Lombok Tengah. Polres. Oke, baik. Nah, terus Kak? Nah, terus 1 tahun setelah penempatan itu saya ikut seleksi penerbang Polri. Khusus Polwan. Enggak, itu dulu direkrut seluruh Indonesia. Oke. Seluruh Indonesia, terus perwakilan dari Lombok waktu itu ada 2 orang. Tapi diseleksi lagi di STPI Curug. Oke. Terus di Saring ada 20 orang waktu itu, tahun 2006 waktu itu daftar. Terus 2007 setelah lulus, 2007 sekolah, 2009-nya baru lulus dari STPI itu. Oh gitu Kak, baru lulus dari STPI. Iya, dari STPI terus kemudian gabung ke Polisi Udara. Baru berlatih lagi pakai pesawat polisi gitu. Pesawat polisi itu beda ya Kak penyesuaiannya Kak, pesawat latih yang ada di sebenarnya sekolah? sama. Jadi polisi juga punya pesawat latih gitu. Jadi basic terbangnya sih sama. Cuman untuk tipe jenis pesawatnya kan yang beda-beda gitu. Jadi kita belajar lagi. Belajar lagi. Kakak nyangka nggak sih Kakak daftar Polwan terus bakal nyangka jadi pilot nggak? Karena kan awalnya taunya Polwan kan di kantor aja begitu, lantas atau reserse dulu atau di apa Intel, gitu. dulu di Intel. Oh dulu Kakak sempat di Intel ya Kak gitu. Sebenarnya dulu di Lombok itu karena kan Lombok Tengah itu daerah dulu itu agak sedikit sepi ya, terus maksudnya primitif juga, maksudnya sering perang kampung kayak gitu. Terus pengen coba lah yang baru, apa sih, pengen coba sekolah lagi gitu. Akhirnya terus ada daftar ini, coba-coba akhirnya kok ternyata lulus gitu. Lulus ya, di sini sama pimpinan ya Kak, alhamdulillah dikasih ya. Oke, tapi seneng ya Kak ya setelah masuk ke sini. Iya, ternyata lebih menarik ya di sini, di Polisi Udara. Lebih menarik ya Kak, tapi banyak laki-lakinya juga ya Kak isinya? Iya, banyak laki-laki. Dan mayoritas sih kebetulan waktu saya daftar itu baru pertama polwannya gitu. Ada 3 orang waktu itu. Sama dengan saya gitu, satu angkatan. Yang selebihnya, yang sebelum-sebelumnya laki-laki semua sih. Semuanya laki-laki, hebat banget tuh Sobat Polri. Awalnya nggak menyangka begitu ya Kak, daftar polwan biasa, tapi ternyata dapat kesempatan sekolah pilot dan sampai akhirnya bisa menerbangkan pesawat. Jadi sebetulnya itu pintu tuh terbuka dari mana aja. Iya, betul. Mau mencoba yang baru gitu kan, maksudnya berusaha pasti bisa. Pasti bisa. Tapi dulu ada sih polwan yang pertama, Ibu Musila Mukti ya. Dulu. Pertama kali ya? Pertama kali, cuman udah lama udah pindah. Beliaunya udah lama nggak di Polisi Udara. Baru ada lagi tahun 2009 itu. 2009 itu baru ada ya Kakak. Oke, ada ini nggak Kak, pembeda begitu? Misalnya waktu Kakak bertugas, ini karena Siti perempuan, udahlah nggak usah ditugasin gini. Nah itu ada nggak Kak seperti itu? Sebenarnya sih nggak ada ya Kak, sama ya Kak? Sama aja. Yang paling menarik apa Kak sejauh ini Kakak bertugas? Yang menarik sih banyak sih tantangannya ya di atas ya. Mungkin sama kayak Mbak Sherly ya, mungkin sebenarnya kita ini ya hidupnya melawan alam sih ya Mbak ya sebenarnya. Jadi di laut mau di udara sebenarnya sama. Tantangannya cuman ya cuaca, mungkin kan cepat berubah-berubah itu aja sih. Cuman tapi
kami adalah pelajarannya untuk bisa kalau bisa menghindari itu cuaca itu. Betul. Cuman kan kadang-kadang di tengah jalan nggak tahu cuaca itu begitu berubah tiba-tiba kan. Iya, ekstrim betul. ya. Betul, apalagi yang sempat sering membuat kecelakaan pesawat adalah awan cumulonimbus itu ya, Iya. kayak betul ya, itu perlu diwaspadai juga ya Iya. Kak. Sudah dilatih juga begitu mungkin ya Kak? Sebenarnya sih sebelum terbang mungkin kita kan udah prepare ya Mbak ya. Jadi perkiraan cuaca selama misal nih kita terbang selama 1 jam ke depan atau selama 5 jam ke depan cuacanya bagaimana perubahannya, itu bisa untuk jadi pertimbangan apakah penerbangan itu bisa dilaksanakan atau enggak gitu. Oh, ada bahannya juga dari portnya juga begitu Iya. ya laporan gitu. Nah, Kak Shirley, Kakak ada ini nggak Kak background keluarga itu polisi sehingga Kakak jadinya termotivasi, oh saya mau jadi polisi juga, atau sebetulnya tidak ada tapi Kakak memang ingin jadi anggota Polri? Gimana Kak? Ada nggak Kak? Kalau background keluarga sih nggak ada. Nggak ada sama sekali Nggak ya, ada Kak? sama sekali. Bapak saya malah orang Pertamina. Orang Pertamina. Oh tadi justru makanya Kakak bilang Iya, coba-coba tadi ngelamar iya. di Pertamina tapi ternyata Karena kan kebanyakan tuh kalau anaknya dari Pertamina pasti bapaknya Pertamina kan pasti anaknya ikut Ikut gitu ya, kan. ikut ya benar. Kan coba-coba, tapi karena rezekinya dapatnya di Polri. Soalnya waktu pas saya sudah pendidikan, udah mau lulus dari Pertamina panggil. Oh, baru telat dong ya. Terus kan tanya sama bapak saya, Pap gimana nih Pap? Ya udahlah kan polisi juga bagus katanya. Ya udah, jadi agak bimbang-bimbang tapi udah teguhkan hati lah, tetap jadi anggota polisi Betul, gitu. jadi anggota polisi benar. Kalau Kak Siti ada background anggota gitu Iya, atau? bapak sih Bapak. purnawirawan Polri, kakak juga. Cuman makanya dulu sih nggak pengen, cita-citanya sih bukan jadi polisi. Oh. Cita-citanya sih bukan jadi polisi. Oh, biasanya kan anak-anak zaman sekarang termotivasi dengan orang tua Iya. Iya, yang betul. seperti itu gitu, tapi Mungkin pengen yang beda gitu. Ternyata mungkin Allah berkata garisnya lain ya, iya, jadi betul. ya mungkin keluarga juga mensupport, ya udahlah dicoba dulu, ternyata rezekinya di sini. Di sini alhamdulillah. Nah, Kak Sherry, tantangan terberatnya Kak selama ini bertugas apa Kak? Yang paling berat, yang paling sulit? Ya paling sulit tuh ya karena kan kita tugasnya di laut. Pasti kan tantangannya itu kita melawan alam lah. Ya pas cuaca. Nah itu waktu itu pernah saya tugas di Laut Natuna. Itu ombak lumayan gede. Nah kita melakukan pemeriksaan. Jadi ya karena kan di situ kita harus prediksi nih kalau semuanya dilakukan tindakan pemeriksaan aman apa tidak gitu kan. Karena cukup lumayan, ombaknya lumayan besar. Besar sekali Kak di sana. Oke. Jadi dicoba, ternyata alhamdulillah aman gitu kan. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan baru kembali ke kapal lagi gitu. Oh, begitu. Memang tantangan terbesarnya sih cuaca ya. Sebetulnya alam ya Kak ya? Alam, alam itu yang kita hadapin tuh kalau sudah ombak besar itu bisa satu kapal itu udah pada mabuk laut semua. Okay. Iya. Berarti tapi sebelumnya kan tadi kalau di udara bisa diantisipasi begitu Kak. Ada reportnya, ada laporannya. Tapi kalau di air begitu Kak? Ada juga. Jadi kita sebelum berlayar kita kalau terbang kan jaman ya, maksudnya per jam gitu. Kalau berlayar kan lama gitu. Kalau Berlayar kita, tuh lama, kalau iya, kita iya. ininya hitungnya cari informasi cuacanya untuk 1 minggu ke depan gitu. Jadi agak lama Iya. gitu kan. Berlayar Ada, pokoknya informasi itu ada. Jadi sebelum berlayar kita cek cuaca dulu. Tapi kan itu hanya prediksi. Kadang pas di lapangannya malah lebih buruk, malah kadang yang lebih baik gitu. Lebih baik. Oke. Itu susah ya Kak ya di prediksi alam itu. Iya, paling betul. beratnya. Oke. Kakak kalau misalnya patroli memeriksa apa aja Kak? Ya kita memeriksakan kapal-kapal yang dicurigain. Tapi kadang kita lakukan komunikasi dulu kan sama kapal-kapal tersebut. Kalau direspon baik, semua direspon baik, kita tanya data-datanya lengkap kan. Di kapal itu kan juga ada alatnya kan. AIS itu automatic identification system. Jadi itu kita bisa ngelihat kapal, data-data kapal itu, maksudnya dia kapal, nama kapalnya apa, dari mana gitu. Sudah ada ya Kak datanya. Nah kalau semuanya kita melakukan cross check itu udah sesuai, nah udah. Tapi kalau semuanya kita lakukan komunikasi tidak direspon gitu kan, terus kita kasih komunikasi lewat isyarat nggak direspon, ya udah kita melakukan pemeriksaan secara langsung. Berarti langsung merapat. Iya, gitu langsung kapalnya, merapat, iya. Langsung Kakak datang ke kapal tersebut. Itu kalau nggak kooperatif ya Kak ya? Iya. Oke. Kakak langsung turun. Nah itu ada yang bawa senjata tajam gitu nggak Kak? Kakak ngerasa kan aduh perempuan nih kalau misalnya diancam pakai senjata tajam kan serem juga. Ya, Kak? Itu pernah nggak Kak ada kejadian kayak gitu? Kalau selama saya bertugas sih nggak ada.
Oke, nggak ada. Heeh. Cuman waktu itu pernah melakukan pengejaran, tapi itu pengejaran sama kapal perompak, tapi pengejaran aja. Oh gitu, Heeh, karena pengejaran aja. pengejaran terus karena kecepatan mereka lebih cepat, jadi tidak sempat melakukan tindakan kita. Kakak tahu perompak itu dari mana, Kak? Kelihatan dia bawa senjata kah atau Dia Saya biasanya tahu kan dia. pakai kapal kecil speed yang lebih cepat, dia ada mesin tempelnya lebih banyak. Lebih Terus banyak, juga kan kita kan biasa kalau dikomunikasi lewat radio tidak bisa kan kita pakai isyarat lampu atau bendera. Oh gitu, Kak. Kita kasih isyarat, mereka tidak merespon atau langsung kabur kan. Nah, berarti kan patut dicurigain kenapa orang kita panggil kok dia kabur gitu kan. Iya, betul, Gitu. Kak. Itu berarti hanya diusir begitu ya, Kak? Diusir saja iya. supaya tidak ada di perairan kita, karena Iya. itu mencurigakan. Betul. Gitu ya. Oke, itu berat juga, Kak, takut karena kalau di film-film tuh perompak tuh ganas-ganas, Kak. Serem juga ya, tapi Kakak berani gitu. Maksudnya perompak itu kan pasti mencuri lah atau mungkin mengancam nyawa kita juga, yang kadang ada hal-hal yang tidak bisa diprediksi gitu, Kak. Sangat serem sekali kalau saya lihat di film ya, Kak. Ternyata Kakak mengalami itu kayaknya sering banget ya, Kak ya. Di laut tuh sangat berat sekali. Ini kalau ke Kak Siti, Kakak di udara tantangan terberatnya apa, Kak? Kalau tantangan terberatnya sih kebetulan kan rating pesawat saya itu dulu sebelum di pesawat yang ini, jadi kita itu setelah pakai pesawat latih, kemudian kita Polri itu punya beberapa jenis tipe pesawat. Ada yang transport, ada yang untuk pergeseran pasukan, pergeseran logistik, itu beda-beda kapasitas pesawatnya, itu beda-beda. Beda jenisnya, sama mungkin dengan di kapal juga sama. Jadi ada stage-nya untuk untuk meningkat ke pesawat yang berikutnya begitu. Nah, dulu awalnya saya terbang di pesawat Skytrax, M28 Skytrax. Sebelum yang sekarang kan di Beechcraft. Nah, itu jenis pesawatnya sih memang untuk landasan-landasan pendek. Jadi untuk daerah-daerah yang mungkin nggak bisa dijangkau oleh pesawat-pesawat biasa komersil kayak gitu. Makanya biasanya untuk daerah-daerah terpencil, misalnya pegunungan atau spot-spot yang pendek lah istilahnya gitu. Nah, itu dulu pernah sempat di situ sebelum pindah ke Beechcraft ini gitu. Oh gitu, Kak. Itu untuk trek yang pendek kan biasanya pesawat kalau landing kan ngebut Ya, ya, Kak. Itu gimana, jadi Kak? memang ya memang sudah ada limitasinya, memang nggak normal lagi gitu. Jadi gitu, memang Kak. kita belajar juga yang abnormal untuk spot-spot yang pendek. Karena tugas Polri itu biasanya kita ada bencana di mana, di daerah terpencil atau apa gitu. Itu bisa masuk pesawatnya itu gitu. Atau mau geser pasukan atau logistik gitu. Itu harus Pakai bisa. pesawat itu, iya. Yang paling terpencil kemana, Kak? Pernah bawa pesawatnya? Daerah yang paling sulit sekali, Kak. Dulu di Nia Selatan. Jadi Nia posisi ya La Sondre namanya bandaranya itu. Itu landasannya itu di pinggir Samudra Hindia. Oke. Di pinggir banget. Jadi dan kalau landasan yang di pinggir-pinggir pantai yang laut lepas itu kondisi cuacanya itu cepat berubah. Ekstrim gitu. Jadi kadang-kadang kita mau approach clear cuacanya, tahu-tahu udah di dekat runway-nya hujan lebat, tahu-tahu nanti di landasannya udah clear lagi seperti itu. Jadi memang harus banyak untuk antisipasi masuk di landasan-landasan pendek itu. Tapi ada koordinasi tetap ya, kayak dengan Iya, kebetulan kan petugas di sana tetap saya ada. masih co-pilot waktu itu. Jadi masih ada captain yang jadi banyak pengalaman lah, banyak sharing-sharing pengalaman gitu. Gitu. Sama terus pernah ke daerah Miangas, tapi dengan pesawat Beechcraft ini. Miangas waktu itu di perbatasan Filipina dengan Manado. Nah, itu juga dia bandaranya cuma di pinggir, di tengah-tengah samudra aja. Oh, iya. Waduh. Jadi berarti Kakak lumayan dari jauh ekstrim. tuh Kakak udah harus ngira-ngira ya, ini kira-kira landingan harus pas begitu ya, Kak. Waduh, ini banget, luar biasa banget. Selain kalau cuaca memang ya mungkin ya udah jadi sehari-hari Iya, mungkin ya, udah Mbak, makanan sehari-hari itu cuaca. Iya, tadi makanya justru Sobat Polri semua perlu tahu begitu, ada poluan-poluan yang bisa menyelesaikan tugas-tugas kepolisian gitu ya, biasa dilakukan oleh laki-laki, ternyata poluan juga bisa begitu kan. Nah, tadi kalau Kak Shirley kan sudah menyebutkan tugas dari Aceh, kemudian juga ke Papua. Dari tempat-tempat yang tadi Kakak sebutkan, mana yang paling berkesan, Kak?
paling berkesan ya di daerah Papua sih ya. Karena waktu itu kan saya tugas di Papua itu selama 6 bulan gitu. Jadi kita moving dari yang Papua Utara yang dari Manokwari, Nabire itu sampai waktu itu sih masih belum booming Raja Ampat, itu belum booming gitu. Tapi udah ke situ, kita udah snorkeling di sana, udah mancing-mancing, tapi itu masih belum. Tapi memang sih kalau laut di daerah timur itu emang bagus banget sih. Memang bagus ya Kak, bagus. Sangat berkesan ya Kak. Iya. Terus ada apa Kak, misalnya masyarakatnya di sana welcome atau bagaimana Kak? Karena mungkin kita di sini kan anggota Polri, terus kapal polisi, welcome mereka. Oke. Paling berkesan tadi Papua ya. Kalau Kak Siti gimana Kak? Paling berkesan? Paling berkesan sih sebenarnya banyak tempat ya Mbak. Iya. banyak sekali. Jadi memang terutama yang jenis pesawat yang sekarang ini pesawatnya kapasitasnya sih lebih banyak. 19 orang. Cuman settingnya udah pesawat VIP. Tapi dia bisa di landing di landasan pendek. Kalau yang sebelumnya, pesawat sebelumnya kan dia unpressurized, jadi cuman ketinggian jelajahnya cuman di bawah 10.000 lah. Jadi kita kalau naik, misal nih terbang di Papua yang daerah pegunungan, kita naik itu harus pakai oksigen gitu. Dan itu cuman limitasi waktu cuman nggak sampai 30 menit. Kita harus turun lagi gitu. Karena kan dia unpressurized, jadi oksigen di dalam pesawat tuh kan berkurang gitu. Cuman kalau yang tipe yang pesawat yang sekarang, yang Beechcraft 1900 ini, dia tipe pesawatnya sama propeller juga, cuman pesawat VIP tapi bisa landing di landasan pendek gitu, sama. Jadi biasanya bawa pejabat di Mabes Polri atau kewilayahan atau instansi terkait lah yang berhubungan dengan tugas-tugas Polri gitu. Oh gitu, oke. Tadi pakai oksigen ya, serem juga ya Kak. Itu kalau berarti oksigen gak ada, tekanan udaranya memang berkurang begitu ya. Tadi kan tantangan terberatnya sudah dijawab. Sukacitanya selama ini menjadi poluan, silahkan Kak, bagaimana Kak? Kalau sukacitanya khususnya kalau bertugas di Polair itu karena kita di kapal nih kan bisa kemana-mana, bahkan sampai pulau yang nggak ada penghuni saya udah pernah kunjungin. Ada apa Kak di sana? Nggak ada orang memang bener, tapi emang alamnya tuh masih asri, masih bagus gitu loh. Apalagi kan Indonesia tuh banyak pulaunya ya. Itu sih senengnya, kita bisa jalan-jalan kalau semuanya ke tempat yang baru. Apa nih? Udah kita biasa rame-rame sama anggota gitu. Turunin kan kalau kapal saya kan yang besar. Jadi kita nurunin kapal yang kecil lagi ke daerah mana. Iya gitu. Jalan-jalan. Kadang anggota snorkeling, ada yang mancing, ya ngisi kejenuhan juga ya di kapal kan. Iya benar. Terima kasih Kak, sukacitanya apa Kak? Iya sama sih, bisa datang ke tempat-tempat yang baru gitu ya. Aduh seneng terus banget ketemu ya. banyak teman-teman mungkin di wilayah lah, bisa silaturahmi. Iya, apalagi kan maksudnya kayak semuanya kita ke pulau terpencil gitu kan. Itu mereka tuh kalau semuanya ada kapal kita yang datang tuh mereka excited banget, seneng gitu, langsung pada di dermaga gitu. Ngeliatin anak-anak kecil itu. Iya. Biasanya suka dikasih apa gitu Kak? Souvenir kah atau apa gitu? Misalnya dari anggota suka iseng kasih oleh-oleh kan, biasanya kalau sekarang di TikTok anggota yang main ke daerah kalau ada anak-anak kecil suka dibagi-bagi makanan. Gitu. Paling suka bagi-bagi makanan kecil gitu. Kadang kan kita juga ada program juga kayak di kapal itu program kalau waktu masih zaman pandemi itu kan kita memberikan fasilitas wifi untuk belajar online anak-anak di sekitar tempat kita bertugas. Itu kan kita ajak ke kapal itu, mereka tuh malah senengnya pengen Ibu Komandan boleh nggak saya lihat-lihat kapal. Jadi kayak jadi tour kapal gitu deh, jalan-jalan gitu, ngeliatin kapal. Ya anak-anak kecil itu sih mereka kayaknya apalagi ngelihat excited banget nih kapal polisi, wih seru gitu. Apalagi ada poluannya, cantik-cantik. Nah ini kalau dari keluarga sendiri Kak Shirley dan juga Kak Siti tadi kan udah dijelasin tantangannya seperti apa, kondisi alam ternyata tidak bisa dilawan. Apakah sempat ada warning begitu dari keluarga bahwa aduh udah deh ngeri, jangan deh Kak, udah deh nggak usah lagi, atau bagaimana? Atau sebelumnya sudah ada kekhawatiran begitu dari keluarga, bagaimana Kak? Dari Kak Shirley dulu mungkin. Kalau saya sih kebetulan suami juga support, orang tua juga support, karena kan orang tua juga backgroundnya dari laut juga, jadi tahulah paling sering sharing juga kan gitu, semuanya kalau cerita gimana. Tapi jadi kalau untuk dari keluarga sih karena ini support sih. Support ya. Support banget. Kalau dulu sih awalnya mendaftar penerbang ini sempat nggak
nggak boleh Nggak sama boleh. orang tua. Ibu atau bapak yang nggak Ibu, boleh? ya. Ibu, oh ya pasti. Karena resikonya kan. Iya, mungkin Iya. udah di situ aja gitu. Di darat Udah jadi polisi aja tuh, Iya, polisi biasa benar, aja benar. gitu. Cuman kok kayaknya pengen mencoba yang baru, kenapa sih? Karena jiwa petualangannya Kak Siti kayaknya dari tadi kalau didengerin kayaknya tinggi sekali begitu ya Kak ya. Ya ternyata seiring berjalannya waktu mungkin karena udah terlanjur lulus ya udah dijalanin aja. Dan orang tua akhirnya ya mau lah. Akhirnya mau ya. Nah ini adalah pertanyaan yang Sobat Polri pasti penasaran. Gimana Kak cara membagi tugas antara kehidupan pribadi dengan tugas di kepolisian? Karena kan kita harus berseragam, harus tap-tap, istilah tap-tap tuh kalau anak zaman sekarang gercep, gerak cepet. Tapi kita juga punya kehidupan pribadi yang perlu kita urus. Itu bagaimana Kak Shirley? Silakan. Kalau saya sih anak-anak sih saya kasih tahu. Pernah saya bawa juga ke kapal. Jadi dia tahu ini loh tugas bundanya, nih bunda tugas di kapal gitu. Kalau anak saya yang kecil yang cewek itu malah kayak obsesi banget. Aku pengen kayak bunda gitu. Oh jadi malah ingin juga. Pengen ya. Pengen Sama kayak Kak Shirley diizinin nggak nanti? Kira-kira? ya kalau emang dia passionnya ke sana ya. Maksudnya kan anak-anak kan juga kalau sebenarnya dia punya cita-cita, kalau emang dia minatnya bener ke sana ya kenapa nggak didukung kan gitu. Betul. Didukung. Berarti support ya Kak? Support. Cuma khawatir tetap ada mungkin. Iya, khawatir tetap ada. Cuman kan kalau sekarang kan kita sudah terdukung teknologi, walaupun kita jauh dari keluarga, masih bisa video call atau apa. Walaupun di kapal juga kalau sebenarnya anak saya yang cowok kan, anak saya kan 2, yang satu kelas 6 SD, yang nomor 2-nya kan baru kelas 1 SD kan. Betul. Nah, itu kalau sebenarnya ini, Bunda pengen beliin makan dong. Jadi aku pesenin Gojek dong, GoFood dari kapal. Kalau nggak ini semuanya Mbak di rumah, Bunda gas habis, beras habis, ya udah biasa langganan, Mbak anterin ke rumah, iya gitu dong. Iya, Walaupun kita tugas tetap ya urusan rumah tangga tetap dihandle gitu. Oh ya oke. Ini kalau Kak Siti, kakak bertugas, kemudian jenuh. Kakak biasanya ngapain untuk urusan pribadi kakak? Apakah kakak pergi ke mall belanja atau Ya, main paling main ludo sama-sama. atau bagaimana? Paling main sama anak-anak aja. Main sama anak-anak ajak juga anak-anak, sama ya. iya. Oke, Sama. berarti berbagi tugasnya memang sudah terlatih karena kita dari pendidikan juga sudah diajarkan Iya, gitu ya. betul. How to manage itu semua tuh seperti apa sudah diajarkan. Berarti tidak ada kendala ya Kak sejauh ini ya Kak. Oke. Terutama kan kalau di jenis pesawat yang sekarang ini terbangnya itu nggak schedule. Jadi Oh gitu Kak. kadang kan tugas-tugas itu tiba-tiba besok ke sana, besok ke sini gitu. Jadi Mendadak udah gitu ya. anak-anak itu udah, apalagi kalau giliran liburan ya Mbak ya. Mereka juga nggak ini, udah nggak bakal bisa liburan gitu. udah paham lah, udah ngerti paham. mereka iya. Oke, berarti kan tugas-tugas kayak kakak gini harus terus terjaga begitu ya Kak, stamina-nya, dan juga secara psikis juga harus tetap baik begitu, Betul. integritas juga harus tetap terjaga. Nah, pesan-pesan dari Kak Shirley dan juga Kak Siti kepada seluruh rekan-rekan Polwan di luar sana, mungkin bagaimana cara menjaga semangat tadi, meskipun ternyata kalau kita dengar tadi dari Kak Siti Kak Shirley tantangannya juga cukup berat dibanding saya yang hanya di ruangan begitu, sesekali saya kadang keluar, tapi kakak tuh tantangannya adalah alam yang nggak bisa dilawan. Nah ini bagaimana menjaga semangat itu, bagaimana menjaga integritas kita dan juga daya juang agar kita tetap mau berkembang, jadi tidak stagnan. Tadi kalau Kak Siti kan kita lihat ingin mencoba hal baru. Nah itu bagaimana pesan-pesan kakak semua untuk rekan-rekan Polwan di luar sana? Salam mungkin dari Kak Shirley. Iya, kalau saya sih tetap selalu memotivasi diri ya, memotivasi diri untuk selalu tugas yang kita lakukan ini adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau semuanya kita sudah termotivasi melakukan tugas itu karena kita ibadah, pasti akan semangat. Selain itu juga ya nggak lupa mengembangkan diri. Ya kan sekarang itu kita bisa belajar di mana aja, mau kan terdukung lah teknologi kan. Itu mengembangkan diri itu penting menurut saya. Jadi ya jangan patah semangat walaupun kita ada di daerah mana jauh, itu sebenarnya kalau ada kemauan itu pasti bisa terlaksana. Pasti bisa terlaksana ya. Jangan ada kendala susah sinyal, Iya. susah apa kita dapat informasi. Padahal kalau kita mau sebetulnya Bisa, betul. Oke, kalau dari Kak Siti, apakah untuk rekan-rekan Polwan di luar Itu sana? aja sih, jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Meskipun kita nggak kebayang sebelumnya, bisa nggak nanti, udah dicoba aja dulu. Kadang takut duluan Iya, Kak, takut duluan biasanya. ya. Memikirkan nanti gimana ya gini-gini, itu ya udah. Tapi kalau kita punya tekad yang bulat, ya mau berubah,
bisa, insya Allah. Insya Allah bisa ya Kak. Berarti jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Harus berani coba, walaupun kita wanita Nggak tahu kenapa nanti gimana ya risikonya. Iya, betul. Yang penting selama itu baik untuk kemajuan Polri khususnya. Harus tetap semangat sih. Harus tetap semangat. Baik, terima kasih untuk Kompol Shirley Anggraini, SST Mhan, Komandan Kapal Polisi Sanjaya 2017. Kemudian juga untuk AKP Siti Nurkiptia, Kopilot pertama di Pol Udara. Kakak, semua ceritanya sangat menarik sekali, memotivasi kita semua untuk poluan-poluan di luar sana agar tetap semangat meskipun kita jumlahnya sedikit ya Kak. Tapi kita tunjukkan bahwa kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, secara profesional, dan tetap tatap begitu, gercep semuanya kita, meskipun kita dikenal dengan kaum yang lemah lembut, tapi ternyata kita bisa melaksanakan tugas dari pimpinan kita secara baik dan juga profesional. Iya Sobat Polri, itu dia tadi perbincangan kita dalam podcast Hari Jadi ke-74 Polwan Republik Indonesia yang nanti akan jatuh pada tanggal 1 September. Semoga menginspirasi Sobat Polri semua dan dapat mengambil ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dan salam presisi.